Gede Gilang Mahendra. I Gede Arya Prasetya. I Kadek Sudarma Alisena. I Kadek Kresna Adnyana. Iya, terima kasih anak. Semua hadir ya anak-anak ya. Pelajaran kita hari ini anak-anak ya, anak-anak siapkan dulu semua alat perlengkapan pembelajarannya, siapkan buku, ya pulpen di atas meja. Kita akan mulai untuk proses pembelajaran. Dilihat ya. Nah, perhatikan ya yang ada di layar anak-anak ya. Di sana coba cermati dari map mapping yang sudah ada di depan layar. Kalau anak-anak lihat di sana dengan cermat ya, di sana ada unsur intrinsik dan unsur ya. Cermati di sana lagi unsur intrinsiknya apa, ekstrinsiknya apa. Ya, inilah yang nanti akan kita pelajari. Ya, ada kompetensi dasar yang kita pelajari pada saat ini anak-anak ya. Di sana ada 3 hal yang kita pelajari. Ya, mulai dari kompetensi dasarnya, anak-anak akan mengidentifikasi daripada unsur cerita pendek. Ya, jadi ada cerpen. Ya, cerpen di sana ada unsur pembangun seperti tadi yang anak-anak lihat di tukar konsep. Setelah itu nanti ruang lingkup pembelajaran kita yaitu di sini pada pembelajaran ini anak-anak akan mencari tahu tentang apa itu cerpen. Ya, apa itu cerpen? Ya, atau apa itu cerita pendek? Ya, gitu. Nah, yang berikutnya anak-anak ya, dalam pembelajaran kita hari ini tentunya ada proses penilaian ya, yang nanti akan Ibu lakukan ketika anak-anak dalam proses pembelajaran baik secara berkelompok maupun secara individu. Nah, adapun penilaian yang akan Ibu lakukan yaitu yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, jadi penilaian sikap anak-anak ya, disiplin tidak dalam proses pembelajaran bersama kelompoknya, sudah kerjasama tidak dengan kelompoknya dan lain sebagainya. Ini juga masuk ke dalam sistem penilaian. Nah, yang lainnya sebelum proses pembelajaran kita ya, silakan kita coba ya anak-anak untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak terkait materi yang nanti akan dipelajari ya. Di sini kita akan menjawab beberapa soal. Untuk itu anak-anak silakan ya diambil handphonenya ya, pastikan sudah terkoneksi ya. Ya, sudah banyak-banyak, Ibu mulai ya anak-anak ya. Silakan anak-anak coba dijawab soalnya. Ya, untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak dalam belajar ya. Sudah ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, ya. Kita langsung ke bagian pembelajaran inti anak-anak ya. Nah, ini silakan anak-anak perhatikan dengan baik ya. Nanti kita akan belajar untuk mencari seperti
Terus ya, anak-anak akan menentukan daripada unsur-unsur pembangun cerpen. Setelah itu nanti anak-anak akan menganalisis dalam sebuah cerita pendek yang sudah dibaca. Ya, silakan ya. Anak-anak cari kelompoknya, kelompok ibu gunakan kelompok yang sebelumnya. Silakan. Di grup WA, ya. Begitu juga nanti di depan anak-anak juga bisa melihat. Ya, ini nanti setelah anak-anak kerjakan, ya, masing-masing kelompok akan melakukan presentasi terhadap hasil kerja bersama kelompoknya. Semuanya ya, supaya memiliki peran dalam kegiatan diskusi. Ya, sekali lagi Ibu sampaikan anak-anak bisa menggunakan ya media lain untuk mengerjakan itu, seperti misalnya adalah internet, atau juga anak-anak bisa gunakan ya buku paketnya sebagai bersama teman-temannya mendiskusikan dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya, nomor 1 ya, Ananta ya, supaya bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dan teman-temannya yang lain, kelompok lain, silakan diperhatikan. Anak-anak bisa bertanya, bisa juga. Saya Tuhan Tasabiyatma. Kali ini saya akan menjelaskan dari hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Dari pertanyaan nomor 1, menurut kalian apakah betul cerpen sudah menarik orang untuk membacanya? Jelaskan. Dari hasil diskusi kami menentukan bahwa sudah, karena topik mengenai persahabatan sudah dapat menarik perhatian pembaca. Pertanyaan nomor 2, apakah judul cerpen sudah menggambarkan isi cerpen? Jelaskan jawabannya. Sudah. Dikarenakan Ani dan Lia sudah dapat saling berbagi di dalam ceritanya. Layaknya di judul, yaitu indahnya berbagi dengan sahabat. Pertanyaan nomor 3, penceritaan cerpen atau sudut pandang, point of view, cerpen ini diceritakan berdasarkan teknik apa? Dengan teknik sudut pandang orang ketiga tunggal, yang berarti sang penulis berusaha untuk menjadi sebuah narator dalam ceritanya. 4. Tulis dan jelaskan unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen yang berjudul indahnya berbagi dengan sahabat. Unsur intrinsik yang pertama itu tema saling berbagi dengan sahabat. Alur atau plotnya yaitu alur maju. Penokohan, Ani dan Lia sebagai tokoh protagonis, ayah Lia sebagai protagonis. Latar tempat, rumah Ani, sekolah dan kantin sekolah. Latar waktu, pada pagi hari hingga siang hari. Latar situasi, bingung dan senang. Sudut pandang orang ketiga tunggal. Amanat, kita harus saling tolong-menolong dan saling berbagi kepada orang, tak hanya terbatas dengan sahabat atau teman. Nomor 5, ceritakanlah kembali tokoh utama dari cerpen indahnya berbagi dengan sahabat. Dia sebagai karakter ekonomi menengah ke atas dan watak yang baik untuk membayar jajan di kantin sekolah. Sekian presentasi dari kelompok saya akhiri dengan prosesi. Iya, kasih tepuk tangan. Ada yang menanggapi bagaimana hasil dari diskusi ya yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1? Nah, dari apa yang tadi anak-anak sudah pelajari ya di sana
Sebab dalam cerpen itu ada unsur intrinsik yang membangun dari cerpen indahnya berbagi dengan sahabat. Ada unsur intrinsiknya, ada unsur ekstrinsiknya. Terkait tema, apa temanya tadi anak-anak? Ya, kita simpulkan bersama-sama temanya tadi tentang ya persahabatan. Unsur intrinsik apa yang anak-anak temukan dalam cerpen tersebut? Unsur intrinsik apa? Ada? Ya, ada tema lagi. Ya, ada tokoh pendokohan, ada alur, ada amanat pada cerpen tersebut. Ya, itu unsur pembangun dalam karya sastra. Nah, cerpen yang tadi anak-anak, kita sudah di penghujung ya kegiatan anak-anak ya. Silakan anak-anak buka di Google quizzes.com ya. Silakan. Ya, sudah ada masuk ya. Ada Tresna ya. Paling atas ya, silakan. Ya, yang lain juga silakan. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi anak-anak sudah menemukan banyak jawaban dari permasalahan yang sudah diselesaikan. Apa itu cerpen, ciri-cirinya apa, ya, terus untuk pembangunan pada cerpen. Ya. Nah, bagaimana anak-anak? Ya, masih semangat? Bagaimana pembelajaran hari ini menurut anak-anak? Ayo. Ya, coba angkat tangannya satu, ya. Ya, Ananta bagaimana? Menyenangkan karena ada juga latihan soal yang bisa menambah pusat belajar. Iya, ada lagi? Ayo, Lana. Apa yang beda hari ini? Ya, terima kasih anak-anak ya dari apa yang kita pelajari tadi yang sudah kita selesaikan, dan untuk pertemuan berikutnya anak-anak ya, kita akan belajar tentang menyimpulkan teks cerpen. Ya, masih di cerpen ya, dengan kompetensi dasar yaitu menyimpulkan daripada teks cerpen. Ada yang ditanyakan? Tidak, sudah cukup ya, jelas ya anak-anak ya. Iya. Kalau begitu ya, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada sabun. Katurang para kosandi. Berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran kali kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan anak-anak ya pulang ke